terima kasih. Saya hampir lupa. Ini saya tidak bisa share screen. Oh, bisa. Sudah. Oke. Jadi sedikit saya bacakan CV singkat dari Pak Eko. Jadi Pak Eko ini lulusan dari Teknik Kelautan juga gitu ya, S1 dan S2-nya di Teknik Kelautan ITB. Lalu beliau baru saja menyelesaikan program S3-nya di UK ya Pak ya, di UK gitu, di Maritime Engineering di University of Southampton gitu. Jadi beliau baru pulang dan beliau akan memberi materi kuliah terkait korosi ya Pak ya, coupling corrosion gitu. Jadi ini sedikit CV singkat dari Pak Eko, bisa dibaca oleh teman-teman sendiri gitu ya. Nggak akan saya bacakan terlalu banyak karena nanti waktunya habis gitu. Jadi itu sedikit pengenalan dari Pak Eko. Mungkin teman-teman di sini juga sudah kenal dengan Pak Eko kalau sudah bertemu di beberapa kuliah gitu ya. Jadi mungkin untuk mempersingkat waktu, silahkan Pak Eko mangga untuk memulai materi kuliahnya. Makasih ya Bu ya. Di saya hujan, kedengaran nggak hujannya? Nggak kedengeran Pak, hujannya sudah tersaring, sudah terfilter suara hujannya. Saya settingnya high noise cancelling ya. Dan share screen ya. Ya. Oke, yang terima kasih sebelumnya Bu Isti, Pak Ndopa, Pak Edi, Pak Ahmad, pengampu dari kuliah ini gitu ya. Dan semoga suara saya bisa didengar cukup jelas ya. Saya akan share saja ya, share saja ini pada teman-teman. Nanti kalau ada apa langsung di ini ya, langsung dipotong aja ya. Kalau ada tanggapan atau pertanyaan langsung aja. Mungkin nggak banyak-banyak gitu. Benar nih hujan nggak kedengaran sama saya? Enggak Pak, jelas suara Pak Eko sudah jelas. Oh ya, suara saya malah nggak clear sendiri gitu. Oke. Oke, jadi saya akan coba share ini terkait dengan penelitian saya ya, saat saya ambil S3 gitu tentang corrosion prognosis, itu maksudnya prediksi korosi dan juga kaitannya dengan ultimate strength dari offshore atau maritime steel structures. Ini bisa diaplikasikan di kapal, bisa diaplikasikan di floating structures yang lain ya, termasuk FPSO dan seterusnya ya. Nah, sebelumnya itu mungkin saya akan tunjukkan pintas ini tentang ada gambaran tentang vessel failure ya. Di sini ada ship shape structures ya. An oil tank. The vessel didn't break in two, but the foreship and aft ship rested on the bottom, causing a minor oil spill at the front. Nah, ini karena beban di struktur dan juga efek balas debalas ya, efek dari pembebanan dan seterusnya. Ini adalah salah satu pola umum yang biasanya menyebabkan kegagalan dari struktur ya. Jadi karena ada, kalau teman-teman udah ngambil perkapalan, tentu pernah dengar istilah sagging, hogging gitu ya. Jadi kalau ada beban gelombang dan seterusnya, sebenarnya ship itu bentuknya seperti beam gitu ya. Jadi dia bisa bergerak-gerak seperti ini. Nah, ini adalah salah satu case yang ekstrim. Ketika di bagian tengah dari FPSO atau dari ship itu sendiri itu mengalami pembebanan seperti ini, jadi seolah-olah ya, kalau saya tunjukkan di sini itu, kalau dia dari gambar di sini ya, teman-teman lihat, ini karena ada beban besar ke sini dan dari sini ya, dia akan terjadi tekan di sini ya, dan di sini akan terjadi tarik ya, seperti itu. Atau sebaliknya ya, kalau misalkan bebannya besarnya di tengah, dia akan terjadi atasnya tarik dan bawahnya tekan, seperti itu. Nah, proses yang kalau dalam struktur ya, teman-teman tahu sendiri, kalau masalah beban tarik ya pada struktur itu sudah solve dari tahun 80-an, 70-an yang lalu ya. Tapi kalau masalah beban tekan itu yang namanya beban tekan compressive load ya, itu sampai sekarang jadi penelitian sangat menarik ya. Karena kaitannya dengan buckling, collapse ya. Karena struktur itu bisa collapse atau bisa buckle sebelum yield-nya atau ultimate tensile strength-nya itu terpenuhi. Jadi dia ada istilahnya elastic buckling. Saat elastik aja dia bisa runtuh strukturnya seperti itu. Nah, ini menarik untuk dipelajari dan sampai sekarang itu jadi isu topik yang menarik untuk dipelajari dari sisi engineering ya.
Jadi termasuk isu kontemporer juga ya, seperti itu. The ship's bottom plating and adjacent structure. Nah, ketika itu ada beban sangat besar, itu bagian struktur yang tertekan tadi bisa terjadi namanya collapse. Contohnya seperti ini, teman-teman lihat ya. Ini dia ya seperti ini. Jadi udah gagal aja strukturnya. Untuk case yang sangat ekstrim, itu bisa dia terbelah menjadi dua gitu, kapalnya atau FPSO-nya atau struktur terapungnya ya, seperti itu. Nah, apa peran korosi di sini? Korosi itu sangat perannya cukup besar ya. Karena apa? Karena salah satu masalah itu adalah titik lemah di struktur itu karena ada material degradation ya. Nah, material degradation itu macam-macam ya, teman-teman belajar. Ada fatigue ya, ada karena crack misalkan ya, ada karena korosi ya. Korosi itu juga bisa mengindus crack, namanya stress corrosion cracking misalkan ya. Atau karena efek dari material dari temperatur dan seterusnya sehingga dia itu bisa mempercepat degradasi dari material. Nah, di korosi sendiri itu macam-macam. Ada general corrosion, ada yang agak ekstrim itu pitting corrosion, kayak gitu ya, dan seterusnya. Tergantung dengan jenis metalnya, tergantung dengan fenomena pembebanannya juga, tergantung dengan fluida atau elektrolit yang ada di sekitarnya. Seperti itu. Jadi nanti teman-teman kalau ingin lebih belajar lebih dalam tentang korosi, nanti yang ngambil S2 DKL, nanti ada kuliah namanya tentang korosi material bangunan laut ya di S2 ya. Teman-teman bisa ambil itu. Yang fast track ataupun yang S2 bisa ambil ya. Itu akan lebih dalam dari fundamental sampai aspek aplikasinya nanti kita bahas di sana. Were found to be heavily buckled and distorted, as well as the ship's sides from the bottom to the upper end. Is it an oil tank? Nah, ini salah satu kejadian dari vessel itu dia failure ya. Karena salah satu aspeknya itu aspeknya korosi gitu ya. Jadi teman-teman kalau cari-cari ada kejadian Erika atau Prestige misalkan, ini banyak dari ratusan kejadian kapal yang failure. Ini salah satu faktor utamanya itu karena ada korosi ya. Memang yang namanya struktur itu ada inspeksi rutin yang dilakukan. Biasanya ada inspeksi tahunan, ada inspeksi misalkan yang agak major, yang mungkin per 3 tahun atau per 4 tahun, bergantung bagaimana pola inspeksi atau metode inspeksi itu dipakai. Ada yang menggunakan risk-based inspections, ada yang menggunakan time-based inspections. Ya teman-teman tentu sebagian paham ya terkait dengan ini ya. Nah, terkait dengan vessel seperti ini, walaupun sudah diinspeksi rutin, dilakukan perbaikan, dia dipindah ke dry dock misalkan untuk ship ya, atau untuk tanker, atau untuk FPSO misalkan tanker konversi FPSO dan seterusnya. Namun ya untuk bagian-bagian tertentu di ship atau di kapal atau di FPSO tadi itu nggak semuanya bisa terinspeksi dengan baik. Kadang-kadang ada area-area yang sifatnya itu susah diakses, yang itu sulit diakses sehingga dia kadang-kadang terlewat ya untuk diinspeksi, untuk diperbaiki ya. Nah, biasanya kalau diperbaiki itu bahkan pelatnya diganti, itu dilas lagi dan seterusnya. Untuk bagian-bagian terlewat ini itu jika saat inspeksi itu ya dan atau saat perbaikan di dry dock misalkan itu bisa jadi titik kritis ya, khususnya kalau dia ada korosi, kalau dia ada crack ya, yang kadang-kadang nggak kasat mata gitu ya, korosi atau crack ini, karena sifat korosinya itu nggak terlihat mata, mungkin dia sifatnya pitting misalkan dan seterusnya ya, atau dia ada localized corrosions ya, atau walaupun sudah selesai diinspeksi ternyata ada di suatu bagian itu dia itu di bagian dari ship itu dia karena ada elektrolit, tingkat keasaman ya, pH gitu ya, itu meningkat, laju korosi itu meningkat drastis gitu ya. Jadi seharusnya dia itu kalaupun kena korosi dia selama 20 tahun dia itu baru habis misalkan metalnya, cuman dia bisa dalam waktu 8 bulan maksimum itu bisa habis materialnya ya. Karena laju korosi yang sangat tinggi misalkan ya, misalkan atau catnya dia terkelupas misalkan sehingga terjadi pitting corrosions ya, yang itu ada akumulasi lagi, ada crevice corrosion, macam-macam, ada kalau ada misalkan hydrogen, ada hydrogen embrittlement dan seterusnya, itu bisa mempengaruhi integritas dari struktur itu sendiri ya. Jadi sebenarnya korosi itu merupakan salah satu komponen penting dalam integritas struktur yang sampai sekarang itu masih jadi masalah. Kenapa? Karena yang namanya baja ya, namanya bangunan laut itu nggak lepas dari baja, nggak lepas dari material yang
kemungkinannya yang terkorosinya besar. Tapi kenapa terus dipakai oleh orang? Karena dari sisi dari sisi ekonomikalnya dia relatif ekonomis seperti itu. Seperti pipa bawah laut misalkan. Kenapa orang pakai pipa baja gitu untuk pipa bawah laut? Karena dia ekonomis dan dia kuat, cuman mungkin ada kelemahan di bagian korosinya. Tapi ada perlindungan yang dilakukan. Nah, nanti di kuliah S2 tentang itu kita pelajari tentang perlindungan korosinya ya, termasuk dari coatingnya, termasuk juga dari impress current-nya, termasuk juga dengan cathodic protection-nya, termasuk inhibitor apa yang dipakai untuk mengurangi korosi, misalkan ya, bagaimana kita untuk elektrolitnya itu atau fluida yang dialirkan itu harus seperti apa agar tidak terjadi korosi ya. Karena kan saat terjadi korosi minimal ada 4. Ada anoda, ada katoda, ada elektrolit, dan anoda dan katoda itu terhubung secara elektrik. Jadi konsepnya mirip dengan galvanic corrosion. Walaupun kalau untuk di baja itu sifatnya micro galvanic corrosion. Kalau teman-teman search di Google Scholar, itu ada paper tentang micro galvanic corrosion. Dia akan jelaskan bagaimana interaksi antara anoda dan katoda yang sifatnya mikroskopis pada permukaan struktur baja itu bisa berinteraksi satu sama lain sehingga terjadi localized anode ya, sehingga bisa terjadi korosi pada baja itu sendiri, walaupun baja itu sendiri cuma satu material sebenarnya. Cuman secara mikrostruktur ada bagian yang sifatnya itu lebih anodik dibandingkan bagian yang lain seperti itu, sehingga bisa terjadi korosi. Itu nanti di fundamental corrosions kita akan bahas lebih detail ya. Nah, ini contoh untuk di struktur yang lain gitu ya. Kalau teman-teman lihat di sini adalah di jacket platform ya. Kalau yang ini adalah untuk di pipeline ya. Ini adalah salah satu damage akibat korosi. Nah, dari sisi keekonomisan ya, korosi itu adalah salah satu pengeluaran terbesar walaupun tidak secara langsung ya. Secara tidak langsung itu adalah pengeluaran terbesar. Menurut penelitian yang dilakukan oleh NACE, National American of Corrosion Engineer, itu bahwa global corrosion cost itu bisa sampai 2,5 triliun US dollar atau sebesar 3,5% dari gross domestic product suatu negara. Jadi biaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikan permasalahan korosi, perlindungan korosi, cathodic protection dan seterusnya itu sebesar itu ya. Jadi sebenarnya walaupun nggak nampak ya dari sisi APEX dan CAPEX dan OPEX, corrosion itu adalah salah satu komponen yang harus dipertimbangkan ya. Karena kalau teman-teman desain struktur itu pasti ada corrosion allowance yang dimasukkan dan itu menambah biaya seperti itu. Nah, corrosion allowance itu kan sifatnya kalau di pipa misalkan itu hanya internal corrosion allowance ya. Dari eksternalnya apa? Harus ada selimut coating pelindung korosi, harus ada cathodic protection-nya dan seterusnya ya. Jadi itu makanya sampai sekarang yang namanya tentang korosi ini masih sangat dipakai ya. Khususnya dari masa-masa sekarang yang sifatnya orang tuh mengerjakan proyeknya itu brownfield development. Jadi proyek untuk area atau sifatnya maintenance misalkan ya. Kan sekarang kan kemarin-kemarin waktu misalkan harga minyak agak turun dan seterusnya, yang namanya maintenance tetap aja jalannya. Yang namanya RBI, risk based inspection, corrosion dan seterusnya itu masih sangat sangat bisa jadi salah satu ladang pekerjaan juga ya. Jadi ada beberapa teman saya yang memang fokusnya itu sehari-hari dia engineer-nya itu untuk maintenance terkait dengan korosi, terkait dengan inspeksi dari perpipaan, struktur dan seterusnya. Bahkan mereka setelah lulus S1 atau S2 mereka ngambil lagi S2 tentang metalurgi dan teknik material karena mereka ingin mendalami korosi pada infrastruktur kelautan ya seperti itu. Jadi ini mungkin sangat penting ya. Ini adalah salah satu bagian pengetahuan yang menurut saya perlu teman-teman pelajari, apalagi nanti teman-teman akan bekerja di bidang yang kaitannya dengan maintenance karena tidak ada, saya bilang ya, hampir tidak ada struktur kelautan yang itu tidak kaitannya sama baja. Baja pasti di mana-mana ya. Dan yang namanya baja pasti akan korosif ya. Kalau teman-teman tidak memiliki pengetahuan yang cukup terkait dengan itu, kalau teman-teman memiliki pengetahuan yang cukup tentang itu, mungkin itu akan membantu di pekerjaan teman-teman nantinya ya, seperti itu. Nah, problemnya apa? Problemnya itu adalah dari vessel failure ya.
banyak faktornya, sangat banyak sebenarnya kegagalan dari struktur itu. Bukan hanya korosi ya, ada fatigue, ada juga karena overstress, karena atau karena deformasi besar berlebihan gitu ya, atau karena human error gitu ya. Human error ada juga pelajarannya, teman-teman bisa pelajari tentang human factor engineering. Itu bagian ilmu baru ya di bidang maritim gitu ya, kelautan ya, dan mungkin belum banyak orang yang menyentuhnya. Itu menarik juga tuh jadi bahan ya, human factor engineering. Nah, itu salah satunya korosi di sini ya. Nah, bagaimana caranya untuk kita bisa agar itu tidak terjadi? Salah satunya adalah kita lakukan prediction dari korosi itu dengan lebih baik ya. Jadi kita lakukan prediksi korosi itu, kemudian simulasi ya, sehingga dari sebelum kita desain strukturnya, kita sudah bisa menghasilkan model atau estimasi korosi yang akurat ya. Ya. Catatan ya, yang namanya model itu semua salah ya. Every model is wrong. Ada yang nyampaikan seperti salah satu saintis ya. But some of them are useful ya. Yang namanya model itu pasti salah, nggak ada model yang benar ya. Semuanya itu salah, tapi ada yang berguna ya. Nah, termasuk salah satunya adalah model untuk estimasi korosi ya. Berguna untuk kita untuk memprediksi kira-kira berapa penipisannya pada struktur, polanya seperti apa. Nah, itu sangat penting ya. Nah, jadi kebanyakan corrosion model saat ini itu adalah uniform thickness reduction. Ya, kalau teman-teman misalkan udah ambil kuliah desain subsea pipeline misalkan, atau anjungan lepas pantai ya semester ini kan, lihatlah kalau dia misalkan ada kriteria terkait korosi, itu apa yang diberikan? Corrosion allowance kan ya. Dan corrosion allowance itu biasanya ada kaitannya sekian sentimeter per tahun misalkan pengurangannya ya. Dan itu berdasarkan apa? Berdasarkan historical dataset. Berdasarkan pengalaman masa lampau, record korosi yang terjadi di masa lampau, itu kemudian diprediksi jangka panjang, statistik jangka panjang, seperti teman-teman misalkan mengestimasi tinggi gelombang atau mengestimasi kecepatan angin, kecepatan arus, itu kan berdasarkan historical data yang dikumpulkan, kemudian nanti dilakukan statistik jangka panjang kan, sehingga dapat berapa tinggi gelombang signifikannya untuk periode ulang sekian tahun dan seterusnya. Itulah juga yang dilakukan di penghitungan corrosion allowance atau allowance untuk thickness reductions akibat korosi yang dilakukan. Nah, sebenarnya ini ya secara saintifis ya ini tuh tidak sesuai dengan realita, terlalu disimplifikasi. Kenapa? Karena realitanya yang namanya korosi itu terjadinya tuh tidak uniform. Dia bisa teman-teman lihat di sini. Ini salah satu kejadian korosi di bulk carrier ya, dilakukan scanning, kemudian dipetakan topografinya seperti ini. Jadi perilakunya itu membentuk yang namanya broad set pits. Jadi dia untuk di carbon steel structures ya, baja karbon, ingat bedakan baja karbon. Jadi korosi itu tiap material itu berbeda. Jadi kalau baja karbon polanya tuh mengikuti yang namanya broad set pits ya. Yang dia kalau terus-menerus dia itu akan menyebar gitu seiring dengan waktu. Jadi dia lebih menyebarnya ke horizontal dibandingkan vertikal ya. Kalau di stainless steel dia pittingnya tuh ini lebih dominannya mendalam kayak gitu ya daripada menyebar keluar. Beda ya. Jadi beda material, beda kejadian korosinya ya. Nah, untuk yang model-model yang ada saat ini itu hanya untuk apa ya? Untuk limited range of structure ya. Jadi dan dia tidak bisa menjelaskan corrosion proses karena hanya dari historical data yang ada kayak gitu kan. Nah, yang dilakukan di sini di studi ini dalam riset ini adalah bagaimana maaf ya. Minum dulu. Bagaimana kita bisa memodelkan korosi itu berdasarkan prinsip fundamental dari korosi. Berdasarkan interaksi antar atomnya sendiri. Berdasarkan interaksi dari anodik dan katodik area di steel itu sendiri ya, di baja itu sendiri ya. Makanya salah satu itu banyak sekali yang dipelajari terkait dengan estimasi korosi itu ya. Salah satu yang menarik untuk dipelajari adalah bagaimana interaksi antara tegangan yang terjadi di struktur ya
stres yang terjadi di struktur, ya, gaya internal yang terjadi di struktur terhadap korosi itu sendiri. Cabang keilmuan ini disebut dengan mechanoelectrochemistry, ya. Jadi dia membahas interaksi antara stres respon pada struktur dan corrosion kinetics atau laju korosi, ya, atau penipisan metal akibat korosi. Sehingga jadi kita bisa mengestimasi gitu ya bagaimana sebenarnya korosi itu terjadi pada struktur seperti itu. Sehingga diharapkannya adalah kita bisa menanggulangi hal yang tadi yang saya tunjukkan di awal video seperti tadi, ya, untuk mengecek ultimate strength dari structure, ya. Jadi kekuatan struktur itu kekuatan ultimate dari struktur itu seberapa besar sehingga kita bisa desain dari awal. Ya, itu yang diharapkannya. Itu adalah background dan motivation dari penelitian atau pekerjaan engineering ini. Nah, yang namanya riset itu, ya, harus ada kebaruannya, harus ada kontribusinya pada ilmu pengetahuan dan seterusnya, ya. Nah, jadi itu tidak sulit untuk tidak mudah untuk mencari yang namanya novelty atau kebaruan. Nah, novelty dari penelitian ini adalah atau kontribusinya adalah untuk menghubungkan antara structural component level analysis, stres pada structure itu terhadap model korosi, ya, mechanoelectrical model kaitannya dengan laju korosi, ya, seperti itu. Nah, di literatur yang ada saat ini di dunia, di level dunia, itu jadi antara structural engineer dengan corrosion scientist itu pendekatan analisis korosinya itu berbeda jauh sama sekali, ya. Kalau structural engineer, mereka studinya itu skala struktur. Satu kapal, satu platform, satu pipeline kayak gitu. Tapi pendekatan model korosinya itu sangat sederhana. Hanya seperti tadi, misalkan 0,1 mm per tahun. Sesederhana itu, ya. Nah, kalau corrosion scientist itu yang dipelajari itu sampai atomic level. Jadi kalau misalkan ada atom Fe ketemu apa kayak gitu, berada di elektrolit dengan tingkat pH-nya misalkan berapa, pH 7 misalkan, ya. Kemudian fluidanya itu misalkan elektrolitnya itu adalah air laut NaCl misalkan, ya. Seperti itu. Kemudian ada bakterinya gitu misalkan. Jenis bakterinya apa? Itu dipelajarinya sampai seperti itu. Tapi skalanya itu hanya plat biasa. Jadi plat kecil seperti itu. Ditaruh di laboratorium, dikasih fluida segala macam. Hanya sesederhana itu yang dilakukan. Jadi yang dilakukan oleh si corrosion scientist, ya, orang kimia ini dengan structural engineer ini kaitan sama korosi itu nggak nyambung, ya, nggak nyambung. Kenapa? Karena yang dilakukan oleh corrosion scientist yang sangat detail itu nggak bisa dipakai di realitanya. Yang di realitanya masih sangat simplifikasi tadi, 0,1 mm per tahun dianggap rata seperti itu per tahun penurunannya, ya. Pun jika dia itu modelnya nonlinear, itu hanya nonlinear terhadap waktu, ya, seperti itu. Dan dari referensi yang ada saat ini, itu banyak sekali gaps untuk struktur yang besar, ya, seperti Stepanett plate, Stepanett panels, ya. Itu pemodelan korosinya itu masih sangat terbatas, ya. Dan model yang dikembangkan itu relatively, ya, seperti tadi simplified dan hanya dia sifatnya paling banter, ya, time dependent assessment terhadap waktu saja, ya. Tidak ada faktor atau variabel lain. Nah, ini tugas saya adalah menambahkan variabel baru di situ, ya. Variabel baru, jadi dia tidak hanya tergantung dari one random variable atau time, tapi ditambahkan stres, ya, efek stres ke dalam korosi itu, ya, dan diterapkan di struktur real, ya, di struktur yang nyata seperti itu, ya, bukan plat biasa, ya. Karena kalau plat biasa, ya, fenomenanya seperti itu saja, ya, stresnya seperti itu saja. Tapi kalau struktur real, dia ada Stepanett plate-nya, ada bentuk-bentuk geometrinya yang mempengaruhi pola stresnya, ya, pola tegangan permukaan pada baja tersebut, ya. Nah, ini kira-kira kejadiannya. Ini tadi adalah global vessel loading, ya. Kemudian dia secara globalnya yang ini. Kemudian turun ke bawah, ini dia secara strukturnya sendiri. Misalkan kita lihat di struktur dia ada ballast tank di bawah. Kemudian di sini ada Stepanett panelnya atau Stepanett plate-nya, ya.
dan di situ dia ada fluidanya, anggap saja dia seawater misalkan, dan akan ada local stress pada strukturnya. Dan di sini ada fenomena yang namanya mechanoelectrochemistry. Itu yang dipelajari ya. Nah, ini secara statistik kejadian korosi itu berdasarkan pengukuran di lapangan ya. Ini teman-teman bisa cek di ini referensinya. Itu rata-rata ya yang namanya kejadian korosi itu dia tidak linear ya kejadiannya. Jadi laju korosi tidak linear, dia berubah setiap waktu. Dan beda di setiap tempat ya. Di setiap tempat dia beda polanya. Artinya apa? Dia bergantung pada lingkungannya, dia bergantung pada jenis materialnya, dia bergantung pada bagian dari strukturnya. Bahkan untuk struktur yang sama pun dia beda-beda ya nilainya. Jadi benar-benar di sini ada stochastic effect gitu ya pada struktur itu ya. Ada random fenomena. Ini adalah random event ya. Bagaimana untuk mengestimasi itu adalah PR besar ya. Nah, ini dari fundamentalnya saya singgung sedikit. Untuk pada carbon steel, untuk aqueous corrosions atau pada yang misalkan air laut atau itu karena air biasa gitu ya. Jadi ada area pada steel, kalau teman-teman lihat di sini ada steel yang ada permukaannya. Ada area-area pada steel itu yang bersifat anodik dan ada yang bersifat katodik. Itu tergantung pada mikrostrukturnya. Nah, kalau teman-teman belajar di teknik material atau metalurgi, nanti teman-teman belajar tentang kristalografi, ya. Juga saat teman-teman belajar bagaimana steel itu dibuat, dia ada bagian-bagian tertentu yang dia berbeda, gitu ya, dari ukuran-ukuran butirannya dan seterusnya, sehingga ada bagian yang bersifat anodik, ada bagian lagi yang bersifat katodik, ya. Bagian yang bersifat anodik, ya, dia akan terjadi reaksi anodik, ya. Itu adalah reaksi dari besi itu melepas elektron. Elektron dari besi akan dilepas, kemudian akan dengan yang reaksi berikutnya, reaksi di cathodic side ya. Itu ada penguraian dari H2O menjadi 4OH- ini ya, sehingga dia menerima elektron dari yang anodic sides-nya ya. Nah, di sini ada terjadi namanya redox reactions. Ini adalah overall reactions-nya. Ujung-ujungnya akan dibentuk adalah Fe2+ ini yang dia berkombinasi dengan OH- ya. Sehingga nanti membentuk yang namanya ferrous hydroxide, dan ujung-ujungnya lagi akan ada beberapa proses lagi yang terjadi secara detail nanti, sehingga dia terbentuk yang namanya FeOH atau disebut sebagai ras atau karat ya, seperti itu. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, yang namanya korosi pada metal itu bergantung pada metalnya, bergantung pada lingkungannya ya. Khusus carbon steel pada aqueous corrosions ya, pada air laut misalkan, itu polanya adalah evolusinya seperti ini. Secara mikro dia akan terjadi yang namanya micropits. Kemudian dia akan makin berkembang secara kedalaman dan juga secara horizontal. Tapi dia akan lebih berkembang secara horizontal, khusus carbon steel ya, carbon steel atau karbon manganis steel ya. Jadi di situ tidak ada tambahan kromiumnya. Ketika ada lebih banyak kromiumnya, maka akan terjadi lapisan pasif. Itu yang orang sebut sebagai stainless steel. Fenomenanya beda, ya, beda lagi fenomenanya. Dan itu lebih micropis dan sangat dalam sifatnya dan bisa ada rentan untuk cracks dia. Jadi agak beda. Nah, kalau di sini dia akan lebih melebar, ya. Makanya untuk carbon steel kadang-kadang untuk simplifikasinya orang sebutnya general corrosion atau uniform corrosion. Ya, walaupun di realitanya itu nggak uniform, itu nggak uniform dia, tapi dia terbentuk pola-pola namanya broad shape pits ya, seperti ini. Dia ada bentuk bench seperti kursi ya, seperti ini ya. Itu pola korosi kalau dilihat dari realitanya ya. Jadi sebenarnya korosi itu sesuatu yang sangat kompleks ya, sangat kompleks ya. Ini hanya simplifikasi saja yang saya tunjukkan di sini. Nah, ini dari studi yang saya lakukan, ini studi pertama itu adalah dari penelitian di data, penelitian di lapangan, penelitian di laboratorium ya. Kita peroleh ada 2 data di sini. Data yang pertama itu adalah data untuk material baja ya, dicelupkan di NaCl dan dia diberikan stres yang beragam. Ternyata dengan berbedanya stres yang diberikan,
itu menghasilkan laju korosi yang berbeda. Jadi benar-benar clear berdasarkan penelitian di laboratorium, kalau dia stres yang diberikan itu berbeda pada struktur, dia akan menghasilkan laju korosi yang berbeda. Nah, ketika diubah ini solusinya atau elektrolitnya menjadi HCl, dia bersifatnya lebih asam, itu berubah. Dengan tingginya stres malah dia laju korosinya makin rendah, seperti itu ya. Nah, ini referensinya teman-teman bisa lihat dari sini. Nah, ini kalau misalkan saya coba plot ya hubungan antara stres dengan time dependent corrosion. Time dependent corrosion saya ambil pakai Weibull functions yang dikembangkan oleh Kim Chui ini ya. Ini saya masukkan efek stresnya ke sini sehingga kira-kira hubungan antara waktu, stres, dan corrosion rate itu tidak linear sama sekali. Bayangkan ini yang terjadi di realitanya, yang diasumsikan sekarang, ya, yang diasumsikan sekarang oleh engineer adalah dia datar, ya. Yang sekarang dipakai di analisis struktur, pipa, onjangan lepas pantai, semuanya rata-rata diasumsikan dia ini flat, ya, datar gitu. Teman-teman lihat di sini dia berubah ya. Seiring dengan waktu dia berubah, stresnya berbeda dia berubah ya, laju korosinya. Jadi sebenarnya dari sini bisa lihat namanya korosi itu hal yang sangat kompleks ya. Seperti itu. Pertanyaannya, mungkin nggak ini diterapkan hal-hal seperti ini? Dengan teknologi yang makin update sekarang ya, teman-teman, ini sangat mungkin diterapkan nanti ke depannya ya. Teman-teman pernah dengar yang namanya digital twin? Ada yang pernah dengar istilah digital twin sekarang? Belum pernah dengar? Ada ya? Nah, jadi bagaimana ya sekarang ya dengan teknologi informasi yang sedemikian luasnya sekarang, big data di mana-mana, orang udah mikirnya ke digital twins ya. Gimana yang namanya struktur itu dibuat duplikasinya ya. Apa istilahnya? Istilahnya apa ya? Kayak avatarnya lah, gitu ya. Kayak duplikasinya, tapi dalam bentuk digital. Nah, semua itu dimasukkan segala macam, dan itu bisa real time informasinya. Misalnya dari sisi ketebalan, dari segala macam, itu adalah salah satu bagian dari pekerjaan engineering maintenance, itu sangat populer ya. Dalam RBI, risk based inspection, segala macam, itu sesuatu yang sangat populer saat ini ya. Mungkin Indonesia masih bertahap ya. Cuman ke depannya ini sesuatu hal yang berbeda. Mungkin ketika teman-teman bekerja 10 tahun ke depan, kalau bekerjanya di bidang kelautan ya, mungkin itu sudah pekerjaan sehari-hari teman-teman ya. Sekarang mungkin belum semua seperti itu ya. Tapi tentunya mengikuti perkembangan zaman ya. Nah, hal-hal seperti itu bisa dilakukan. Jadi orang seiring dengan waktu ya, orang ingin lebih akurat. Pemodelan korosinya orang pengen lebih akurat. Nggak mau sekedar dianggap so-so aja uniform corrosion, flat, nilainya 0,1 per tahun, milimeter per tahun, itu udah nggak lagi ya. Sehingga apa? Nanti bisa saving biaya ya. Materialnya misalkan nanti nggak perlu tebal-tebal amat, misalkan ya strukturnya kan dari sisi volumenya kan, volume baja yang harus dibeli kan lebih sedikit, misalkan jadinya ya. Terus kan kalau di laut concernnya itu bukan masalah volumenya aja ya, bukan cuma masalah berat itu aja, tapi masalah kemudahan pasangnya. Kalau strukturnya misalkan 1000 ton dengan 500 ton, teman-teman kalau misalkan sewa crane atau sewa crane bus, itu beda ukuran crane busnya misalkan ya, dan itu beda biaya gitu ya, biaya hariannya sekian miliar per hari misalkan gitu. Nah jadi itu mempengaruhi ya. Jadi optimisasi dalam structural design itu sangat mempengaruhi biaya. Ujung-ujungnya duit lah ya, ujung-ujungnya ekonomis ya. Jadi kalau misalkan orang bisa lebih akurat dalam berbagai hal, maka dia bisa ujung-ujungnya lebih ekonomis. Itu ya yang walaupun dari aspek safety, dari aspek keamanan, dari aspek structural integrity itu harus tetap terpenuhi ya. Nah, ini salah satu contoh pemodelan yang saya lakukan. Ini kita modelkan dari yang struktur yang panjang tadi, yang shape tadi, kita ambil ballast tank-nya, ya, size-nya sesuai dengan itu, dan kita modelkan, kita ambil. Nah, ini hanya pemodelan untuk yang intact condition saja. Untuk yang corroded condition, nanti dia meshing-nya lebih kecil. Ya. Ini meshing kita modelkan di Abaqus. Di kuliah finite element ini saya ajarkan ke teman-teman ya.
ke teman-teman yang ngambil kuliah finite element tahun lalu, abacus itu saya ajarkan dari nol. Tugas akhirnya terakhir mereka memodelkan satu stiffener panel ini. Satu stiffener panel. Itu nggak gampang ya. Saya tunjukkan. Kenapa saya bilang nggak gampang? Oke, maaf ya, sebentar. Ya, nah jadi untuk struktur seperti ini itu kita nggak gampang modelkannya. Kenapa? Karena kita harus dekati dengan kondisi realnya dari strukturnya. Ini geometrinya saya susun ya. Saya sengaja ambil setengah plus 1 plus setengah span ya. Jadi di sini ada setengah, ini 1, ini setengah, setengah, 1, setengah. Concern kita bagian tengah. Kenapa nggak saya modelkan tengahnya saja? Itu untuk mengurangi efek boundary conditions ya. Boundary conditionnya itu kita setting sedemikian rupa juga sehingga dia tuh efek dari boundary condition kita kurangi, kita menggunakan periodic boundary conditions. Jadi dari titik sini, setiap nodal yang ada di tepi sini itu pergerakannya harus sama dengan sini. Jadi kita coupling finite elemennya. Ada elemen coupling di situ, nodal coupling ya, pakai elemen equations ya. Dan kemudian untuk strukturnya sendiri, ini kalau misalkan teman-teman kasih gaya dari kiri dan kanan, kalau strukturnya seperti ini saja, dia itu akan mepet terusnya dan kemudian error. Kenapa? Karena secara mekanik, secara matematis itu nggak make sense. Jadi harus dipanelkan yang namanya initial imperfections. Nah ini di kuliah finite element, metode elemen hingga ini saya ajarkan ke teman-teman ya di semester lalu. Nanti kalau yang mau belajar di semester depan bisa ada kuliah finite element ya, kuliah pilihan bisa ambil ya. Itu kita belajar dari awal ya. Bagaimana mengaplikasikan initial imperfection di struktur itu, ya. Jadi ketidaksempurnaan dari struktur kita masukkan di situ, ya. Jadi ada persamaan-persamaan di sini, ada yang namanya kolom type initial imperfections dari struktur itu. Ini berdasarkan apa? Ini berdasarkan statistik, ya, statistik yang dilakukan berdasarkan X-ray scanning pada structural pada umumnya. Jadi dia bisa ketahui bahwa pada plat itu ada yang namanya thin horse initial imperfections. Jadi kecenderungan plat itu untuk dia buckling atau dia untuk melekuk ke arah mana itu bergantung dengan imperfection-nya. Biasanya ada efek dari las-lasan. Jadi dia nanti akan membentuk namanya thin horse initial deflection plate. Ini nggak di pelajaran di analisis struktur biasa ya. Jadi teman-teman ini harus yang seperti ini itu harus nanti ketemunya baru pas di dunia kerja atau teman-teman misalkan menjadi finite element analisis ya. Ya, seperti itu. Jadi salah satu bidang pekerjaan di KL juga. Jadi teman-teman di sini ya, kemarin saya ngobrol dengan teman-teman seangkatan saya ya, teman-teman seangkatan saya, alumni ya. Jadi concern ke mereka ketika misalkan mereka ketemu dengan anak-anak KL itu, ketika ditanya apa sih bidang pekerjaan kelautan ya, jadi jawabannya structural engineer, pipeline engineer, port engineer, segala macam. Nggak pernah keluar kata-kata misalkan finite element analysis, nggak pernah keluar ya. Nah, itu jadi salah satu bidang kerja yang bisa teman-teman pakai ya. Banyak sekali dipakai ya. Jadi khusus di situ. Atau riser engineer misalkan. Atau riser method engineer. Installation method engineer. Nggak pernah keluar kan ya, misalkan ya. Atau integrity engineer yang kaitan sama korosi. Ya. Structural integrity engineer. Pipeline integrity engineer. Ya. Pipeline inspector. Banyak sekali ya bidang kerja yang bisa ya. Dan teman-teman kan nggak tahu nanti ketika kerjanya seperti apa gitu, akan menemukan apa. Kadang kan pindah divisi, awalnya kerjanya di sini gitu kan, kemudian nanti pindah lagi. Jadi makin banyak pengetahuan yang teman-teman miliki saat di kelautan itu akan sangat membantu nantinya ketika teman-teman untuk cari kerja kan teman serba bisa. Ini finite element bisa, ini software ini bisa. Dari sisi knowledge-nya saya lihat. Anak-anak sekarang saya lihat ya, kalau dari sisi knowledge-nya, ya dari sisi mekanika rekayasanya, saya rasa yakin lah ya, IPP-nya besar-besar semua ya. Cuman kekurangannya ya, dari teman-teman sekarang itu adalah pemahamannya tentang software yang dipakai dunia nyata itu sedikit sekali. Ya, ketika ditanya software apa yang dipakai, bisa nggak pakai Start Pro misalkan, bisa nggak pakai Moses, bisa nggak pakai Orcaflex misalkan, bisa nggak pakai Abacus, bisa nggak pakai ANSYS.
hanya segelintir yang keluar ya, paling di tugas akhirnya saja ya. Harusnya teman-teman punya komunitas, punya misalkan seperti KMKL ya. Itu teman-teman manfaatkan. Zaman saya dulu itu benar-benar dimanfaatkan. Kita buat training software. Kita undang alumni yang ahli di bidangnya untuk kasih pengetahuan lah tentang software. Anak-anak sekarang itu sebenarnya tinggal dipantik aja sedikit ya. Dulu kita pantik sedikit, misalkan pakai Lumion atau pakai Google SketchUp. Sekarang sudah pada bisa kan ya. Tapi sebenarnya itu secara di pekerjaan engineer-nya itu nggak terlalu banyak dipakai kan, kecuali untuk simulasi atau menunjukkan viewing saja kan ya. Yang untuk yang engineer-nya beneran seperti Abacus ini, ANSYS ini, Start Pro misalkan ya, SACS ya, SAP 2000 misalkan. Itu yang benar-benar dipakai ya. Nah, itu kebanyakan malah lulusan yang non ITB yang banyak mengambil itu, karena ketika ada pekerjaan mereka udah biasa ya. Revit misalkan dan seterusnya ya. Teman-teman baru mulai belajar. Nah, menurut saya dari sekarang itu kuasai semuanya. Kuasai knowledge-nya, basic engineering konsepnya, kuasai juga software-nya, aplikasinya. Sehingga teman-teman siap kerja gitu. Apalagi saat ini mungkin pekerjaan tidak semudah saat dulu-dulu gitu ya. Tapi mungkin seiring dengan waktu akan ada perbaikan lah ya, kira-kira. Maaf agak melenceng ke sana, tapi setidaknya yang ingin saya tekankan adalah teman-teman yang ambil kuliah ini saya lihat banyak-banyak tingkat akhir ya. Saya rasa ini suatu hal yang sangat penting ya. Isu-isu kontemporer seperti ini ya, itu sangat hal-hal yang perlu teman-teman perhatikan ya. Nah, ini yang namanya studi ya, yang namanya studi itu harus ada yang namanya validasi ya. Kalau teman-teman nggak bisa lakukan validasi, lakukan verifikasi ya. Untuk apa? Untuk memastikan pekerjaan atau analisis yang teman-teman lakukan itu benar ya. Yang namanya numeris, kalau tidak ada validasi, tidak ada verifikasi, orang nggak ada yang percaya ya. Kok tiba-tiba bisa keluar angka seperti ini, itu dari mana? Oh, ini berdasar pengalaman. Orang kalau di dunia saintifik ya, teman-teman bikin paper nggak ada validasi verifikasinya, itu langsung dicoret ya. Ya. Tapi setidaknya ada verifikasi. Validasi itu biasanya kaitannya sama analytical, mathematical atau dari eksperimen seperti itu. Tapi kalau verifikasi, teman-teman bisa bandingkan dengan model orang lain yang atau eksperimen yang dilakukan orang lain seperti itu ya. Ini sudah kita verifikasi, itu maksimum difference-nya, perbedaannya dengan pemodelan dan eksperimen yang dilakukan orang lain itu sekitar 7,5% maksimum. Untuk struktur itu biasanya di bawah 10% itu sudah dianggap itu cukup akurat lah ya, di bawah 10%. Kadang di bawah 2,5%, kadang di bawah 2%. Bergantung dengan apa yang mau kita tinjau, apa yang mau kita lihat ya. Bahkan kalau katanya yang saya dengar kalau untuk fluida bahkan akurasi 35% atau 50% itu udah alhamdulillah gitu ya. Nah, cuman kalau di sini gitu di bawah 10% itu masih dianggap cukup gitu ya. Ini yang dilihat ultimate strength-nya ya. Nah, ini kira-kira strukturnya ketika kita sudah masukkan initial imperfection dan seterusnya, itu ketika kita apply load-nya ke strukturnya akan deformasi, ini pola deformasinya ya. Ini ultimate strength-nya untuk berbagai case, ini untuk beta ini untuk berbagai slenderness ratio. Jadi kita lakukan namanya parametric study, ada banyak sekali parametric study yang kita lakukan. Ini saya kirim ke superkomputer, case-nya saya tinggal enter aja, kemudian saya tunggu 5 hari kemudian saya lihat moga-moga nggak error, keluar hasilnya ya. Saya run misalkan ada 20 case, saya run masing-masing 20 tahun case-nya, saya bikin Python code-nya. Jadi kemampuan programming ini sangat penting ke depannya, data analisis ya, teman-teman ya. Ini adalah merupakan salah satu skill yang penting. Saya bikin code-nya, saya enter, saya lempar ke superkomputer, saya tunggu keluar hasilnya ya. 5 hari 10 hari saya tunggu keluar di hasilnya ya, seperti itu. Jadi karena ini adalah modelnya besar, ketidakliniarnya besar, semua ketidakliniar diperhatikan, non-linearity dari geometri, non-linearity dari material, non-linearity dari kontak nggak ada di sini ya, material dan geometri itu utamanya ya, seperti itu. Sama non-linearity dari korosinya sendiri ya. Nah, ini adalah prosedur yang saya pakai untuk mengkoppel antara structural scale dengan corrosion scale.
Jadi korosi itu sendiri untuk yang structural kill-nya ini dari struktur yang tadi, yang stiffened panel tadi, yang besar tadi, kita ekstrak formizer stress-nya dari sana, kemudian kita masukkan ke stress based anodic cathodic protection relationship. Ada dua metode, pertama yang analytical, ada yang kita gunakan level set function dari situ. Kemudian di sini saya lempar ke mechano-electrical model. Di sini model multifisik mechano-electrochemistry. Kita pakai COMSOL multifisik namanya. Jadi dia bisa menghubungkan efek stres dan efek elektrochemistry-nya. Jadi kalau kita define anoda katodanya, kita define pH, derajat keasaman materialnya, jenis materialnya apa, kita masukkan di situ hasil eksperimennya ya dari segala macam, dia akan lakukan di situ simulasi korosi. Nanti saya tunjukkan hasilnya ya. Nah dari situ nanti bisa ketahuan area yang ada pengurangan tebalnya, nanti kita balik lagi masukkan ke abakus. Yang atas yang merah ini kita pakai abakus, yang di bawah ini kita pakai COMSOL multifisik, itu saling dihubungkan. Karena COMSOL multifisik dia nggak bisa memodelkan non-linearity dari material, dari geometri dan seterusnya. Kita pakai leading software di bidang itu abakus. Sedangkan abakus sendiri itu nggak bisa modelkan coupling multifisiksnya antara stres dan korosinya. Jadi kita gunakan COMSOL multifisik di sini ya. Nah ini kita bisa lihat hasilnya dari sisi ultimate strength itu dengan berbedanya berbedanya pembebanan, berbedanya juga pola korosinya, berbeda juga dari segala macamnya, bisa kita lihat di sini ada perbedaan. Jadi ada perubahan failure mode change kalau misalkan kita menggunakan model mechano-electrochemistry dengan tanpa mechano-electrochemistry. Jadi ada shifting di sini ya. Nah, ini contoh simulasinya untuk ini area yang terkorosi kita anggap di sini ya. Ini sebenarnya ada sekat sebenarnya, tapi kita anggap sebagai sekatnya itu kita kasih boundary condition saja gitu ya di berbagai arah sini ya. Nah ini yang kita modelkan ya. Nah ini sejauh ini ya sampai saat ini itu belum pernah ada pemodelan korosi yang dari itu pelatnya murni datar, tiba-tiba dia terbentuk korosi sampai dia sekian tahun misalkan terjadi korosi, itu belum pernah ada sampai sekarang. Ini pertama kalinya ya. Nah ini kita lihat, ini adalah areanya, cuman kita lakukan analisis gitu ya. Kemudian kita lihat ini area yang tanpa efek stres, tanpa efek tegangan, korosinya yang terjadi ya, thickness reduction-nya. Kalau teman-teman lihat di sepanjang garis AA ini, untuk yang ada efek stresnya dia tidak linear ya sifatnya. Jadi sifatnya seperti ini. Nah ini harapannya itu dapat memberikan insight bahwa memang efek stres itu penting loh. Efek stres itu ada efeknya loh ke struktur ya, seperti itu. Dan ini mungkin bisa dijadikan bahan untuk penelitian berikutnya, gitu ya. Ini mungkin tidak bisa langsung diterapkan untuk saat ini, gitu ya. Ini masih penelitian awal sifatnya. Nanti ke depannya, ya, seiring dengan teknologi dan seterusnya, ini akan bisa diterapkan. Tapi ini belum pernah diinikan oleh orang sebelumnya, gitu ya. Dari datar sama sekali sampai terjadi korosi, gitu ya. Sampai dia terbentuk pola korosi seperti ini. Yang dilakukan sekarang itu adalah mereplikasi apa yang terjadi di laboratorium, dibawa ke dipetakan, kemudian tebalnya dikurangin manual seperti itu. Yang ini adalah dia murni dari pelat datar, kita coupling antara stres dan elektrochemistry, ya. Kemudian dia terbentuk pola-pola korosi seperti ini, gitu ya. Ini adalah elektrolitnya. Yang ini adalah saya tunjukkan aja bagian pelat yang terkorosi saja. Kemudian ini dia yang terbentuk ya, profil korosinya. Ya. Ini kalau kita lihat gambarnya itu di abakusnya, teman-teman lihat di sini, ini meshingnya. Ini adalah uniform mesh-nya. Untuk area yang korosi saya buat meshingnya lebih kecil ya. Dan ini kalau kita pertebal area sini, kita lihat kita perbesar gitu ya. Ketebalannya bisa lihat di sini permukaannya tidak rata ya. Ini bukan dibuat-buat ya. Ini dari hasil pemodelannya sendiri ya. Nah, ini kalau dilihat ini adalah jika kita digabung dengan yang COMSOL tadi ya.
kira-kira dia seiring dengan waktu ini akan ada area yang makin remaining thickness-nya ya. Jadi makin biru dia remaining thickness-nya makin kecil. Ini yang merah nih remaining thickness-nya masih besar ya. Bisa lihat nih perubahannya seiring dengan waktu ya. Ini ada efek dari stres, efek dari waktu juga semuanya dimasukkan. Jadi 2 variabel itu. Sehingga dia efek akhirnya kalau saya perlihatkan ya seperti ini ya. Jadi dari bagian di sini dia sudah ketebalannya 0. Dari 6 mm ketebalannya di sini udah 0. Di area sini dia masih 6 mili gitu ya. Jadi ini adalah contoh simulasi yang kita lakukan. Nah ini kira-kira seiring dengan waktu, ini yang dari pelat dari Stephen Plate tadi, salah satunya saya kita tunjukkan. Kita lihat di sini dia evolusi korosinya itu seperti apa ya. Ini kita lakukan. Dan ini kalau dia dari stresnya, dari surface stress, surface formation stress, ya kalau teman-teman seperti yang saya sampaikan di finite element di kuliah sebelumnya mungkin ada yang ngambil di sini. Jadi untuk di surface stress-nya itu ya ada bagian yang teman-teman bisa keluarkan ya formation stress-nya, bisa mid-nya di integration point-nya di tengahnya, teman-teman bisa keluarkan juga surface formation stress-nya ya. Nah, ini yang dikeluarkan surface formation stress-nya karena itu yang berinteraksi langsung dengan air lautnya ya. Jadi dia mempengaruhi efek korosinya. Teman-teman lihat di sini surface formation stress-nya dynamically change ya, berubah demikian luar biasa ya. Kalau dilihat di sini kenapa dia ada bagian sini stresnya kecil, besar? Karena memang ada bagian yang tertentu di area situ yang korosinya sangat ekstrim seperti dibandingkan area yang lain ya. Gitu. Nah, ini secara elektrochemistry-nya bisa dilihat ini adalah electrolyte potensial ya. Electrolyte potensialnya dia itu area yang biru di tengah ini adalah area yang lebih anodik dibanding area lain. Ini satu material baja, tapi ada bagian yang lebih anodik dan ada bagian yang lebih katodik. Nah, itu kita masukkan di pemodelannya. Nah, di sini area anodik katodiknya kita consider efek dari stres tadi salah satunya. Jadi dia ada bagian yang lebih anodik dan katodik. Bagian yang source dari panah ini adalah bagian yang akan terkorosi. Teman-teman lihat di sini adalah bagian terkorosi, tapi seiring dengan waktu itu berubah terus. Itu yang kita simulasikan ya. Nah, ini salah satu contohnya deformasinya ketika dia tahun ke-10 dan tahun ke-15 berubah deformasinya ya. Karena terjadi localized corrosions ya. Di area sini. Ini awalnya di tahun 10 dia thickness reduction-nya seperti ini, tapi dia berubah ya. Yang merah ini thickness reduction-nya tinggi ya. Nah, jadi conclusion-nya bahwa studi ini untuk pertama kali melakukan mechano-electrochemistry atau multiphysics simulations ya, kemudian diperoleh broad feature sesuai dengan reality ya, aktual survei gitu ya, dan bahwa memang terdapat pengurangan ultimate strength dari studi yang dilakukan itu tidak terlalu besar, tapi sampai 8% ya tergantung dengan area korosinya. Jadi area korosi yang terjadi di struktur itu mempengaruhi seberapa besar pengurangan dari kapasitas dari struktur itu, atau dalam hal ini kita lihat sebagai ultimate strength ya. Teman-teman pernah belajar kan ada namanya ultimate limit states, ada namanya accidental limit states ya. Ada apa lagi? Teman-teman pelajari ini ada berapa limit state itu. Ini yang dipelajari adalah ultimate limit state-nya ya. Ini referensinya. Kalau misalkan pengen referensi, pengen lebih dalam mempelajari apa yang saya presentasikan barusan, teman-teman bisa cek di beberapa paper ini ya. Ini baru diterima kemarin. Ini yang tahun lalu. Ini ada beberapa referensi lainnya. Nah, ini untuk yang pengen lebih dalam pelajari tentang korosi, yang teman-teman ngambil fast track S2, ini akan dibuka di semester depan. Pengajarnya Bu Murti dan saya ya. Itu saja mungkin. Terima kasih dari saya. Kalau ada yang mau ditanggapi atau ditanyakan, dipersilahkan ya. Makasih. Saya kembalikan ke Bu Iski ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Eko atas presentasinya tentang korosi. Rumit ya, ternyata korosi itu banyak sekali faktornya dan kita harus melihat case per case ya Pak Eko ya. Nggak bisa kita mengeneralisir satu bahan kemudian satu lingkungan karena tiap bahan dan tiap lingkungan itu berbeda gitu ya. Oke, jadi teman-teman ada yang mau ditanyakan?
terkait korosi, terkait isu-isu terkini yang lagi hangat gitu ya, korosi-korosi di kapal gitu, di anjungan lepas pantai. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Saya mau deh, Bu. Boleh. Evan, silakan Evan. Iya, selamat siang Pak Eko. Terima kasih, ini insight baru. Cuma saya masih bingung Pak, kalau memang peristiwa dari responnya kan random ya. Maksudnya even di struktur yang sama aja, ditaruh di tempat yang sama, respon korosinya bisa beda. Nah kalau gitu tadi di konsol multifisiknya untuk kondisinya sendiri, mungkin kondisi lingkungan atau stresnya itu Bapak masukinnya satu kondisi doang, terus diplot selama 9 tahun, berarti kondisinya segitu-gitu aja, atau itu juga udah menghitung perubahan kondisi di 9 tahun ya Pak? Tadi mungkin saya miss di situ. Ya, jadi yang namanya pemodelan itu ada simplifikasi ya. Simplifikasi itu pasti selalu ada, dan itu kita berikan simplifikasi yang reasonable ya. Nah, yang dibuat tetap di sini adalah jadi yang dilakukan di sini adalah ya di model Abacusnya, di stiffener panelnya ya, itu gayanya kita berikan konstan. Jadi kan kita anggap, jadi kalau teman-teman tahu ya, kalau untuk misalkan kargo gitu, untuk beberapa struktur itu biasanya dia akan ada kondisi saat dia itu penuh gitu kargonya, dia akan terjadi hogging terus sampai sekian lama, atau dia sagging terus sampai sekian lama gitu ya. Mungkin setengah 50-50, mungkin ada yang 45, 60, 40-60% kayak gitu ya. Nah ini karena kita concernnya adalah efek dari compressive stress, jadi kita anggap dia compressive stress terus untuk pembebanan tertentu gitu ya. Dan itu kita coba analisis gitu ya untuk kondisi tanker yang saya pakai di sini itu berapa gaya normalnya ya. Apa maksudnya beban operasionalnya berapa? Bukan beban tertingginya. Itu yang dipakai itu adalah beban kondisi kondisi aktualnya berapa, itu sangat kecil stresnya, sangat kecil, jauh, bahkan cuma sekitar 15% dari SMIS dari materialnya ya, dari yield strength-nya ya, sangat kecil. Jadi kita anggap itu average stress occurs along the ship life ya, kita berikan seperti itu, dan kita anggap itu compressive strength saja, karena kalau efek sebenarnya nanti penelitian kedepannya itu bebannya bisa divariasikan, bisa dynamic load, bisa seterusnya. Cuman yang ini aja itu belum pernah dilakukan orang, apalagi mau yang lebih komplit lagi ya, seperti itu. Kemudian kondisi lingkungannya kita anggap itu dia immerse conditions, jadi dia ballast tank. Ballast tanknya itu kita anggap dia berisi air terus ya jadi dia terekspos dari elektrolitnya itu air laut gitu ya. Nah, ini pengembangan ke depannya nanti bisa juga dianalisis kalau dia ada isi dry wet conditions. Bisa juga itu untuk pengembangan ke depannya. Cuman itu modelnya lebih kompleks lagi. Karena persamaannya nggak cuman ini. Ini kan dia pakai fenomena korosinya beda lagi. Jadi kita anggap dia immerse area, memang ada bagian area yang dia selalu wet ya. Immerse selalu gitu. Itu yang kita simulasikan di sini gitu ya. Nah, jadi akan tetapi seperti yang saya sampaikan tadi, itu kondisi untuk stresnya tuh karena kita ingin mengunci, kita ingin memasukkan satu variabel saja ke sini. Selain variabel waktu, kita akan menambahkan variabel stres. Ya, jadi yang kita ubah-ubah itu efek stresnya. Stresnya di strukturnya sendiri konstan kita berikan. Cuman kan dia ketika terjadi korosi di model konsolnya terjadi korosi. Kemudian dia update balik ke model Abacusnya, akan terjadi pengurangan tebal kan ya. Pengurangan tebal kan. Walaupun bebannya sama, stresnya akan berubah setiap waktu. Nah, itu yang kita lihat nanti. Efek dari stres itu bagaimana ke korosinya, dan efek korosinya ke stres itu bagaimana. Jadi, interaksi antara dua ini, memang untuk studi yang kita lakukan, itu kita batasi fokus untuk menilai efek stres ke korosinya, karena memang itu yang akan distudi. Kalau terlalu banyak parameter ditambahin, misalkan dia lumutan atau ada penggantian apa, misalkan ada pengecetan apa, tiap 4 tahun diubah catnya, jadi kita nggak bisa ngelihat secara detail efek korosinya seperti itu. Jadi ada komponen yang berubah seperti itu kira-kira. Kira-kira bisa dipahami nggak? Atau mungkin pertanyaannya bukan itu? Silakan.
Evan? Oh enggak Pak, udah terjawab tadi. Ya, Ya, saya kira tadi variabelnya udah macam-macam, ternyata masih ngambil average-nya. ya. Ya, Kita oke, ambil makasih Pak. dari untuk yang stresnya kita berikan yang average, yang konstannya seperti itu ya. Nah, jadi nanti untuk kedepannya itu bisa divariasikan lagi ya, seperti itu. Ya, karena itu ini aja kitarannya ya, karena kemampuan komputasi juga sekarang kan nggak terlalu signifikan ya. Ini aja saya runnya 5 hari kayak gitu. Sudah di superkomputer RAM-nya sudah 1000 GB ya, 1 tera gitu. Kemudian prosesornya 500 core kayak gitu, masih butuh 5 hari gitu ya. Nah, nanti gimana kalau misalkan masalahnya lebih kompleks lagi gitu, mungkin nantilah nunggu ada komputer yang lebih cepat lagi. ITB maksimum sekarang, ITB belum punya HPC ya, belum punya superkomputer ya. Kemarin saya dapat pinjaman server, cuman 50 core, 50 core RAM 120 cuman. Jadi ya lumayan lah untuk case-case kecil-kecilan ya. Tapi kalau untuk yang seperti ini masih belum sanggup ya. Alternatifnya dari codingnya, pemrogramannya itu dibuat lebih efisien gitu ya. Mungkin ini kan pakai Python, mungkin nanti bisa pakai C++ atau pakai Fortran biar lebih efisien gitu ya. Atau dari algoritmanya sendiri gitu ya. Cuman kadang-kadang keterbatasan juga ya dari software penyet-elemennya itu, kalau dia fiturnya nggak sanggup untuk itu misalkan ya. Atau MPI-nya, multi parallel processing interface-nya dia nggak memenuhi misalkan, atau dari hardware-nya sendiri. Nah, itu banyak challenge-nya ya. Seperti itu. Baik, makasih Pak. Oke, terima kasih Evan, terima kasih Pak Eko. Ada lagi yang mau ditanyakan terkait korosi, terkait penelitiannya, dan yang lainnya? Tidak ada pertanyaan. Kenapa ini tidak ada pertanyaan? Ini pada di depan komputer nggak? Oh, Wisnu ada ya, Wisnu ya. Wisnu mau bertanya, Wisnu? Belum, Bu. Belum bertanya, belum ada pertanyaan. Yang lain mungkin? Tidak ada pertanyaan apapun, sudah cukup jelas. Nanti kalau misalnya kita akan melakukan diskusi presentasi, nanti materinya akan diacak ya. Jadi nanti akan ada kelompok, lalu nanti materinya akan kita acak. Entah itu nanti akan mendapat yang energi, akan dapat korosi, atau yang manapun, nanti itu akan kita acak untuk melakukan presentasi debat antar kelompoknya ya. Tidak ada lagi pertanyaan? Sudah lapar ya? Sudah jam makan siang sebentar lagi. Saya mungkin ingin bertanya, Bu. Oh, oke, Temi, silahkan Temi. Izin bertanya, Pak Eko. Berarti sebenarnya saya jadi penasaran ya, kalau menurut Bapak sendiri, kita sebagai seorang engineer gitu, dalam menghadapi masalah korosi itu, kita harus melakukan upaya preventif apa gitu Pak dalam desain yang terbaik gitu menurut Bapak? Apakah kita melakukan pengecatan rutin atau coating rutin kah, atau dengan CP dan anode sacrifice, atau seperti apa Pak? Oh ya, makasih Temi atas pertanyaannya. Ya, saya jawab yang saya tahu ya. Jadi untuk itu sebenarnya semua itu dilakukan ya. Jadi kan tadi saya sampaikan syarat terjadi korosi itu ada 4. Ada anoda, ada katoda, ada elektrolit, dan terhubung secara elektrik ya. Pengecatan itu fungsinya adalah menghilangkan hubungan secara elektrik antara anoda dan katoda ya. Jadi ada anoda, ada katoda, ada elektrolit, dan terhubung secara elektrik. Pengecatan itu menghilangkan hubungan elektriknya antara anoda dan katoda. Jadi tidak ada efek, tidak ada pengaruh permukaan yang lain dengan permukaan yang lain. Itu pengecatan. Cuman yang namanya polymeric coating ya, pengecatan segala macam itu ada usianya. Dan saat ini efek coating itu masih jadi perdebatan bahkan di kalangan engineer maupun saintis sendiri tentang integritinya ya. Dan itu dia bisa berpengaruh terhadap lingkungannya ya, panas dingin misalkan ya, itu bisa integrity dari cat itu juga bisa berkurang. Itu jadi studi sendiri gitu ya. Itu bisa jadi studi sendiri ya, pengecatan. Kemudian berikutnya tadi dengan impressed current cathodic protection atau dengan sacrificial anode cathodic protection. Tadi syarat terjadinya korosi ada anoda, ada katoda, ada elektrolit, terhubung secara elektrik ya.
SACP maupun ICCP tadi adalah menghilangkan anoda dan katodanya. Jadi dia hanya tidak ada beda potensial, menghilangkan beda potensial antara anoda dan katoda. Ada anoda dan katoda karena beda potensialnya beda. Ini beda potensialnya 7, ini 7,5 misalkan. Ada beda potensial. Kalau ada beda potensial, ada aliran arus, ada pertukaran elektron, ada korosi. Tujuan dari sacrificial anode cathodic protection atau impressed current cathodic protection adalah itu menghilangkan beda potensialnya, ya, sehingga potensialnya sama, jadi 7 semua, ya. Nanti kalau di sacrificial anode, anodanya tadi, anoda korbannya tadi yang menjadi anode, ini semua jadi kathode. Kalau di impressed current, dia pakai dari arus, pasokan arus, sehingga ini dia potensialnya jadi seragam seperti itu, ya. Itu yang dilakukan. Apalagi yang bisa dihilangkan? Anoda katoda sudah bisa dihilangkan dengan cathodic protection. Tadi hubungan secara elektriknya bisa dihilangkan dengan cat. Yang tengah ini elektrolitnya, ya. Elektrolitnya itu bisa nggak dihilangkan? Mungkin agak susah nggak ya? Elektrolit selalu ada. Tapi dari elektrolit itu, agen-agen apa, senyawa-senyawa apa yang berbahaya, yang bisa mengakibatkan tadi korosi, ada air tadi misalkan. Ya, kalau kita mengalirkan gas atau minyak, bisa nggak airnya dihilangkan? Nah, saya pernah melakukan case untuk material selections di punya BP BP ya, British Petroleum di Papua ya. Itu studinya adalah elektrolit itu sangat korosif ya untuk pipa ya. Jadi dia ada H2S. Dan dia ada air di situ. Ya. Sehingga material pipanya pun kita nggak bisa pakai baja biasa. Kita harus pakai metallurgical bonded pipe gitu kan ya. Nah, itu alternatifnya adalah untuk treatment yang nomor 3 ini yang si elektrolitnya itu, di elektrolit itu diberikan inhibitor, corrosion inhibitor. Ya, jadi diinjek namanya ada cairan kimia, corrosion inhibitor yang akan mengurangi laju korosi. Itu bisa dilakukan. Nah, kalau ada H2S atau ada air itu berat itu, nggak cukup inhibitor itu, tapi dia perlu dilakukan dihilangkan airnya. Jadi dari fluida yang dialirkan itu airnya itu dihilangkan. Jadi H2O removal. Dan itu dia harus bangun fasilitas yang cukup besar untuk bikin H2O removal itu, dia bikin satu platform lagi. Atau jumlah kaki platformnya yang awalnya 4 kaki dijadikan 8 kaki oleh dia. Dan itu biayanya besar. Bayangkan konstruksi di Papua, semuanya serba mahal, aksesnya susah, segala macam. Ya, material mahal, dia harus bikin jadi 8 kaki atau 12 kaki bahkan. Fasilitasnya sangat besar. Itu jadi salah satu opsi. Atau opsinya lainnya, dia selain membuang air, dia membuang H2S-nya. Memisahkan H2S. Jadi ada fasilitas H2S removal. Itu yang dilakukan, case by case ya. Seperti itu. Nah, untuk pipa, tergantung struktur ya. Dan untuk treatment-nya kalau di engineering, beda-beda. Kalau platform, orang bisa pakai anoda korban. Kan ya? Walaupun di beberapa platform di Indonesia itu hati-hati untuk kadang-kadang anoda korbannya hilang, dicuri orang, ada diselam oleh orang, dipotong, hilang aja gitu kan ya. Nah, alternatifnya dibuat lebih tebal, misalkan 2 kali tebal daripada yang desainnya, tapi biaya pemasangannya jadi lebih besar, seperti itu kan ya. Misalkan untuk baja misalkan itu ya. Atau alternatifnya misalkan untuk pipa, kalau pipa orang bisa pakai bracelet anode sepanjang pipanya. Itu kalau pipa bawah laut yang panjang ratusan kilo misalkan, ya nggak mungkin pakai impressed current, nggak mungkin. Jadi pakai sacrificial anode, ya paling seperti itu. Terus kemudian ada corrosion coatingnya, ya ada corrosion allowance juga dimasukkan di situ ya. Nah kalau untuk piping beda lagi. Piping itu di platform dia terlokalisasi atau di darat terlokalisasi dia. Nah, itu bisa pakai impressed current. Karena dia terlokalisasi, ada sumber arusnya, kayak gitu kan. Untuk pipa yang terbenam di tanah, yang di darat, itu bisa pakai impressed current kalau dia.
Tapi untuk remote area orang pakai sacrificial anode gitu ya. Atau di pipanya dibuat lebih tebal daripada yang didesain misalkan ya. Atau dia ditambah coating luarnya macam-macam. Kalau di laut dia misalkan pakai 3LPP, 3 layer polypropylene misalkan, ditambah ada apanya. Kalau di darat misalkan dia pakai ada aspal enamel atau apa gitu ya untuk coatingnya ya. Integritas coating itu bisa beda-beda ya. Tergantung juga ya. Kalau di darat dia tidak hanya korosi karena aliran di dalamnya, ada efek korosi dari tanah juga namanya soil corrosion ya. Harus dilihat juga area situ berapa resistansi dari tanahnya. Ya, banyak sekali yang perlu dilihat. Dan juga dari sisi engineering ya, untuk pipa-pipa yang misalkan khusus pipa misalkan. Itu pipa itu biasanya piggable, bisa di-pick. Jadi bisa dimasukin smart pick, nanti bisa dia cek ya untuk waktu tertentu dia berapa pengurangan ketebalannya. Untuk platform dilakukan inspeksi rutin ya. Itu lahan kerja semua ya bagi anak kelautan. Teman-teman mau kerja sebagai engineer di situ atau bikin misalkan inspektor di bidang situ ya. Pipeline inspektor misalkan dan seterusnya ya. Atau misalkan surveinya dan seterusnya banyak sekali itu lahan-lahan kerja ya. Apalagi yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan korosi, mungkin begitu dulu ya, mungkin nanti. Nah, enaknya nanti ya teman-teman ya, manfaatkan tuh jaringan-jaringan alumni yang sebelumnya yang ada gitu, bikin khusus-khusus kuliah-kuliah seperti ini yang langsung dari praktisinya, yang dia memang kerja di bidang itu, apa yang dikerjain sehari-hari gitu kan, ya teman-teman bisa dapat lebih banyak insight gitu ya. Itu ya, Temi ya, kira-kira. Makasih Pak. Tapi saya ada pertanyaan lanjutannya mungkin. Silakan. Ya. Tadi kan ya disebutkannya banyak, cuman kayak yang saya nangkapnya itu upaya buat melindungi si strukturnya atau ya struktur either pipa atau platform yang ada dibuat gitu. Ada nggak sih kalau sekarang sebagai engineer tuh kita lebih ngembangin dari sisi material selection-nya gitu Pak? Jadi nggak pure pakai baju gitu kan, setahu saya juga kayak Bapak udah sebut tadi, biasa coating-coating gitu pakainya atau aspal enamel atau pakai polimer-polimer gitu. Nah, kenapa ada nggak sih sekarang kayak pengembangan pembuatan material yang terbuat mungkin dari polimer apa yang memiliki kekuatan yang sama supaya tapi dia lebih tahan terhadap korosi gitu, Pak? Ya, studi-studi material tuh sekarang tuh memang sangat ekstensif juga ya. Pemilihan material, termasuk material alternatif dibandingkan baja karbon dan seterusnya ya. Tapi yang saya tahu ya ujung-ujungnya yang paling ekonomis itu baja karbon ya. Karena sisi dari material itu sendiri itu kan yang dilihat tuh bukan cuman tipe material, tapi ketersediaannya secara global gitu ya. Kalau orang misalkan mau bikin platform atau mau bikin pipa, masang pipa ya, dia lihat dulu pipa yang tersedia sekarang ini apa yang banyaknya gitu. Yang banyaknya misalkan FPI 5L grade X52 gitu. Dia ganti, dia nggak pakai X65 gitu. Nah, ini salah satu kemarin ada kerjaan gitu ya di Madura offshore gitu kan, di Madura gitu ya, Selat Madura, itu ada platformnya dia materialnya X65 gitu kan. Cuman karena ketersediaan materialnya yang ada saat ini lebih nggak ada, X65 itu relatif langka, jarang. Jadi dari sisi procurement-nya yang paling murah itu yang ini, yang X52. Jadi dia pakai yang X52 walaupun dari sisi kekuatan itu lebih rendah misalkan ya, paling dia tambah tebal lah dikit misalkan kayak gitu. Nah gitu. Tapi kalau aspek dari misalkan studi pengembangan material baru atau misalkan material yang anti korosi tapi dia tetap kuat dan seterusnya, itu ekstensif ya sampai saat ini gitu ya. Nah, coba saya lihat misalkan untuk material yang anti korosi tadi misalkan ya, itu orang misalkan dicari misalkan material yang dia tuh anti korosi tapi dia tetap kuat gitu ya. Nah, biasanya dia ujung-ujungnya tuh mahal ya. Misalkan duplex stainless steel, ada yang di luarnya dia pakai baja, di dalamnya dia tuh ada stainless steel-nya tambahannya gitu kan. Itu macam-macam grade-nya macam-macam, ada dan ketahanannya terhadap H2S, terhadap CO2, orang sebutnya sweet corrosions, kemudian ada juga sour corrosions ya kayak gitu. Nah, itu ketahanannya beda-beda kayak gitu. Karena ada yang materialnya itu dia kuat, dia tahan korosi, cuman ada sedikit aja H2S di situ, dia dikhawatirkan terjadi brittle ya.
karena bisa terjadi pitting corrosion, bisa crack di situ, itu dikhawatirkan seperti itu. Jadi perlu sangat hati-hati dalam pemilihan material, khususnya kalau dia sangat korosif ya, seperti itu. Nah, di sisi lain, selain dari metal, ada juga orang yang coba kalau misalkan nggak pakai metal gitu, pakai misalkan fiberglass misalkan, itu ada juga dikembangkan. Cuman yang namanya material-material seperti itu ya, yang sifatnya fiberglass segala macamnya itu kan, itu kegagalannya kan biasanya nggak pakai von Mises ya, pakai Rankine gitu. Karena dia punya kekuatan tertentu, tapi sampai titik tertentu dia langsung patah kayak gitu kan. Nah, untuk pipa-pipa air itu masih bisa gitu. Tapi kalau pipa-pipa gas, minyak, gas yang tekanannya tinggi, temperaturnya tinggi, ya materialnya itu degradatif sifatnya, itu masih ini ya, masih belum bisa lah dipakai ya. Ada HDPE, misalkan LDPE ya, high density polyethylene dan seterusnya, itu plastik-plastik kayak gitu masih belum bisa untuk oil and gas lah ya. Kalau untuk nyalurin gas ke rumah mungkin masih bisa, mungkin nggak tahu ya. Kalau nggak salah LDPE dipakai kan sekarang untuk nyalurin gas ke rumah-rumah. Kalau teman-teman lihat sekarang kan Indonesia udah mulai kan di beberapa area itu dia disalurin gasnya, ditanam oleh PGN-nya di depan rumah gitu, ada kabel warna oranye atau kuning gitu, itu LDPE. Nanti ke rumahnya pakai ada pipa baja kecil kayak pipa ledeng kayak gitu. Ada juga kayak gitu. Itu untuk material, tapi kan itu low pressure gitu. Pressure-nya nggak besar, kecil pressure-nya. Kayak gitu. Tapi kalau untuk oil and gas yang itu sulit gitu ya. Tetap harus materialnya. Ada juga yang pakai serat ini, serat tumbuhan gitu. Jadi dia reinforce-nya nggak pakai glass, tapi serat tumbuhan. Nah itu biasanya tapi nggak buat pipa ya, nggak buat, tapi untuk beberapa struktur yang lain kayak kapal, kayak gitu ya, kayak perahu gitu, ada yang pakai gitu ya, untuk struktur gitu. Dia di anti korosi yang pasti, cuman dari sisi integritasnya itu harus diuji ya. Jadi namanya material komposit ya. Nah komposit itu sendiri ada kelemahannya. Kalau secara tarik dia kuat, tariknya tapi pada arah tertentu. Nanti teman-teman belajar jenis-jenis. Jadi sebenarnya ada material tuh yang namanya ortotropik, ada namanya bitropik, segala macam-macam. Jadi ada dia tuh kalau baja itu dari arah X, Y, Z ditarik tekan itu relatif seragam, sama ya. Walaupun mungkin sebenarnya pada arah tertentu dia agak beda sedikit gitu ya. Tekan dan tariknya relatif sama. Nah, kalau material komposit itu beda deh. Arah tarik tekannya dia itu beda, dan arah out plane-nya itu super beda gitu ya. Beda banget gitu. Dan itu mempengaruhi kekuatannya. Tapi tergantung mau dipakai buat apa dulu material itu ya. Itu ekstensif sekali ya untuk terkait dengan itu ya. Mungkin di bagian keilmuan teknik material itu suatu hal yang menarik bagi mereka ya. Belum lagi nanomaterial segala macam. Ya itulah kira-kira. Orang nyebutnya biasanya namanya sekarang penelitiannya kalau teman cari namanya smart material. Smart material, cari aja searching. Menarik itu, coba. Terima kasih banyak, Pak. Ya, terima kasih Temi, terima kasih Pak Eko atas jawabannya. Jadi yang smart sekarang bukan cuma font aja ya Pak Eko ya. Jadi material mungkin nanti akan ada smart anjungan lepas pantai, mungkin ada smart port gitu ya. Kita lihat perkembangan teknologi ke depannya. Oke, sebentar lagi sudah mau jam 11.40, jadi mungkin kalau masih ada pertanyaan nanti bisa langsung bertanya ke Pak Eko ya, karena Pak Eko ada di teknik kelautan standby, jadi buat teman-teman yang mungkin aduh saya belum ada topik untuk tugas akhir gitu, bisa menghubungi Pak Eko gitu ya, mungkin ada yang tertarik corrosion dan lain sebagainya gitu. Oke, kalau begitu saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih sekali lagi Pak Eko sudah bisa hadir untuk memberikan perkuliahan terkait isu kontemporer yang sedang hangat saat ini. Terima kasih juga teman-teman atas kehadirannya, atas pertanyaannya. Mudah-mudahan hari ini bermanfaat untuk kita semua dan kita masih dalam kondisi pandemi, jadi mohon dijaga kesehatannya supaya kita bisa bertemu lagi di diskusi minggu depan yang insya Allah akan disampaikan oleh Pak Farid ya untuk kuliah isu kontemporer ini. Sedikit pengumuman untuk yang kelasnya Pak Andoyo, mohon mengisi absen di CX ya. Mungkin yang Pak Ril juga sudah dibuka di CX, jadi tolong diisi CX-nya, jangan lupa. Itu saja dari saya. Mungkin Pak Eko ada penutup atau cukup? Ya, cukup itu aja. Mungkin Bu Iski terima kasih, teman-teman juga terima kasih. Itu saja dari saya ya, Mas.
Ya, terima kasih Pak Eko. Saya akhiri. Mohon maaf apabila saya ada salah-salah kata tadi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih ya.